Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Berjumpa lagi bersama dengan kami di program Bekal Pagi, belajar kebenaran Alkitab. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu dalam kehidupan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati juga hamba yang akan menyampaikan, bahkan juga Bapak Ibu sekalian yang akan mendengarkan, biarlah Tuhan tolong. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Yesus hamba sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, mari Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka kitab dari 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Sekali lagi, 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian di bawah perikop kekudusan dan kasih persaudaraan. Ayat yang 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian jauh firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini yaitu aku tahu aku ditebus. Sekali lagi, tema kita pada pagi hari ini yaitu aku tahu aku ditebus. Ada sebuah kisah tentang seorang anak kecil yang membuat perahu kecil dari kayu. Setiap lekukan diukir dengan hati-hati, dicat dengan penuh cinta. Suatu hari saat ia bermain ke sungai, arus deras membawa perahunya jauh. Ia sangat bersedih karena kehilangan sesuatu yang ia buat dengan susah payah. Beberapa minggu kemudian, ia menemukan perahunya di dalam sebuah toko bekas, toko barang bekas. Pemilik toko itu mengatakan kepada anak itu bahwa ia harus membeli perahu itu jika ia ingin memilikinya lagi. Dengan penuh semangat, anak itu mengumpulkan uangnya dan akhirnya menebus perahunya. Saat ia memegangnya kembali, ia berbisik, sekarang kau milikku 2 kali. Pertama, karena aku yang membuatmu, dan yang kedua, karena aku menebusmu. Begitu pula dengan kita, Allah menciptakan kita dengan penuh kasih. Tetapi dosa membuat kita terpisah darinya, dari Tuhan. Namun melalui Yesus Kristus kita telah ditebus dan dikembalikan kepadanya. Poin yang pertama yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian yaitu aku ditebus dengan harga yang mahal. Bayangkan seorang tahanan yang dijatuhi hukuman berat. Hukuman itu tidak bisa dibayar sendiri. Namun seseorang datang dan membayar seluruh hutang hukumannya. Ini seperti kita adalah orang-orang yang terbelenggu dosa. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak berdosa, melainkan kita semua adalah orang-orang berdosa. Akan tetapi Tuhan Yesus membayar lunas dengan darahnya agar kita bebas. Sekali lagi, Tuhan Yesus membayarnya dengan lunas dengan darahnya
agar kita bebas. Bukan dengan uang, bukan dengan harta, tapi dengan darah Yesus. Dia mau menebus dosa-dosa kita dengan lunas. Tidak ada harga yang harus dibayar lagi. Maka dari itu poin yang pertama ini mengajarkan kita untuk Tuhan Yesus itu selalu mau untuk menolong bahkan menebus setiap kesalahan, setiap pelanggaran yang kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam setiap aktivitas kita. Tuhan Yesus selalu menolong, bahkan Tuhan Yesus selalu mau menebus dosa-dosa kita. Poin yang kedua yaitu aku ditebus untuk hidup baru. Sekali lagi poin yang kedua yaitu aku ditebus untuk hidup baru. Ada seorang narapidana yang akhirnya dibebaskan setelah menjalani hukuman yang panjang. Jika ia kembali ke kehidupan yang lama, maka kebebasannya sia-sia. Begitu juga dengan kita ditebus oleh Tuhan agar hidup kita berubah, bukan sekedar tetap di dalam dosa. Jadi poin yang kedua ini yang harus kita ambil, yaitu bahwa harus kita ketahui bahwa kita ditebus Tuhan bukan untuk kita semau-mau kita dan sesuka hati kita, tapi kita ditebus untuk kita bisa berubah. Yang dulunya kita nakal, yang dulunya kita suka merontak baik sama orang tua kita maupun sama teman-teman kita, tapi sekarang kita mau untuk lebih taat, untuk lebih menghormati orang yang lebih tua dari kita, bahkan terutama yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Maka dari itu supaya kita berubah, jangan kita melakukan hal-hal seperti yang dahulu yang pernah kita lakukan, tapi kita harus meninggalkan semua kehidupan yang pernah kita lakukan, kehidupan lama kita yang berdosa, yang begitu bengis dan sebagainya. Dan poin yang ketiga yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian yaitu aku ditebus untuk menjadi miliknya. Sekali lagi, aku ditebus untuk menjadi miliknya. Ketika seseorang membeli sebuah rumah, ia tidak hanya membayar untuk mendapatkan hak kepemilikan, tetapi juga berkomitmen untuk merawat rumah itu sendiri. Dan juga pelajaran yang kita ambil dari ilustrasi ini yaitu Yesus tidak hanya menebus kita dari dosa, tetapi juga ingin kita hidup sebagai miliknya. Sekali lagi, Yesus tidak hanya menebus kita dari dosa, tetapi juga ingin kita hidup sebagai miliknya. Menjaga hati kita agar tetap kudus dan berbuah bagi Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau kita hidup di luar Tuhan, tetapi Tuhan mau kita hidup tetap tinggal di dalam Tuhan, hidup tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, hidup tetap pada apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan kita keluar dari Tuhan itu sendiri, tapi kita tinggal terus, baik ada masalah maupun ada hambatan apapun, tetap kita harus stay, harus tetap di dalam Tuhan. Jangan pernah kita untuk keluar, untuk menjauh dari Tuhan, tetapi kita terus tinggal bersama-sama dengan Dia di dalam hati kita, di dalam pribadi kita sendiri. Poin yang keempat yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian yaitu aku ditebus untuk mengasihi dan melayani. Sekali lagi, aku ditebus untuk mengasihi dan melayani.
Ilustrasinya di poin yang keempat ini yaitu seorang anak yang diselamatkan dari bahaya oleh seseorang akan memiliki rasa terima kasih yang besar. Ia ingin membalas kebaikan dengan hidup yang berarti. Ilustrasi yang kita mau ambil di dalam poin yang keempat ini yaitu sebagai orang yang telah ditebus, kita dipanggil bukan hanya untuk menikmati keselamatan, tetapi juga melayani dan mengasihi sesama seperti Yesus. Sekali lagi, sebagai orang yang ditebus, kita dipanggil bukan hanya untuk menikmati keselamatan, tetapi untuk melayani dan mengasihi sesama seperti Yesus. Poin yang keempat yang kita harus tahu bahwa kita bukan hanya dipanggil untuk menikmati keselamatan, tetapi kita juga dipanggil untuk melayani, baik di gereja, di organisasi, maupun di suatu komunitas. Kita dipanggil untuk melayani, baik di atas mimbar maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu termasuk kita melakukan suatu pelayanan atau suatu pekerjaan yang dipercayakan oleh kita sendiri. Dan juga bukan hanya melayani aja, tetapi juga kita harus mengasihi sesama. Mengasihi sesama walaupun teman kita kadang buat marah kita, kecewa dan sebagainya, tapi kita harus mengasihi teman kita itu sendiri. Jangan kita rasa untuk membenci, marah, bahkan emosi berlebihan kepada teman kita, tapi justru kita harus mengasihi teman kita itu sendiri. Bukan hanya teman aja, orang tua kita juga kita harus mengasihi orang tua kita, karena orang tua kita yang sudah merawat kita, yang sudah menjaga kita, bahkan juga yang sudah pelihara kita. Teman, orang tua, sahabat, bahkan yang paling utama yaitu yang harus kita tahu yaitu pacar kita sendiri. Kita harus juga mengasihi pacar kita itu sendiri. Walaupun dalam hubungan kita ada sering masalah dan sebagainya, tapi kita harus bisa mengasihi pacar kita itu sendiri. Ya, itulah makanya di dalam poin yang keempat ini yaitu bahwa kita dipanggil untuk melayani dan mengasihi sesama kita di lingkungan kita sendiri, baik di kampus, di gereja, maupun dimanapun kita berada. Ini merupakan suatu sikap yang ditujukan Tuhan kepada kita sendiri, bahwa Tuhan itu tidak pernah untuk tidak mengasihi, tetapi Tuhan mau mengasihi. Bahkan Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk orang itu yang melayani kita, tapi kita yang melayani mereka. Datang untuk melayani, bukan kita yang dilayani oleh orang lain. Kesimpulannya yaitu untuk kita di pagi hari ini, yaitu penebusan kita bukanlah sesuatu yang murah atau biasa, tetapi Yesus membayar dengan nyawanya. Sekali lagi, penebusan kita bukanlah sesuatu yang murah atau biasa, tetapi Yesus membayar dengan nyawanya. Kita tidak lagi hidup dalam belenggu dosa, tetapi kita sekarang adalah milik Tuhan yang dipanggil untuk hidup yang baru. Jadi jangan pernah kita untuk berpikir bahwa kita masih hidup dalam keberdosan, tapi kita udah tidak lagi hidup dalam. Karena kenapa? Karena kita sekarang sudah menjadi milik Tuhan untuk dipanggil menjadi hidup yang baru. Seperti anak kecil dengan perahunya, Tuhan berkata kepada kita, yaitu engkau milikku 2 kali. Aku menciptakanmu dan aku menebusmu. Pertanyaan untuk kita di pagi hari ini sebagai penutup yaitu,
Apakah kita sudah hidup sebagai orang yang benar-benar mengerti bahwa kita telah ditebus? Pertanyaan itu bisa Bapak Ibu sekalian dijawab di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Dan kita harus tahu bahwa kita telah ditebus dengan darah yang mahal oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Dia bahkan rela mati di tiang kayu salib untuk setiap kita sebagai manusia berdosa itu. Karena Tuhan mau kita hidup sungguh-sungguh, bahkan meninggalkan setiap kehidupan yang lama yang pernah kita lakukan sebelumnya. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini boleh memberkati kita semua dan tidak dan boleh menguatkan kita, dan juga kita harus sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Tuhan tidak mau kita hidup dalam keperdosaan itu sendiri. Tapi Tuhan terus menolong kita, mengangkat kita, bahkan Tuhan yang terus menyertai kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah dengan firman Tuhan ini kami boleh meyakini bahwa kami sudah ditebus, sudah dibebaskan oleh belenggu-belenggu dosa. Biarlah Tuhan tolong kami dalam setiap kehidupan kami yang kami jalani. Biarlah bukan hanya suatu rutinitas saja, tetapi kami mengalami pembaruan hidup. Yang dulunya kami hidup tidak baik, tetapi sekarang Tuhan mau merubah kehidupan kami menjadi lebih baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Biar Tuhan tolong, hamba berdoa juga untuk menyerahkan bagi Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Biar Tuhan urapi mereka, Tuhan menolong mereka dalam setiap pekerjaan pelayanan yang Bapak Ibu sekalian lakukan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.